berantakannya? Mana ini anak-anak? Dinda, Elsa! Mananya ini? Iya, Ma. Kenapa, Ma? Kalian dari mana aja? Lihat ini meja berantakan. Kalian nggak ngerapin ini ya? Ya kan baru pulang kampus, Ma. Capek. Iya, tapi kan diberesin. Kalian tuh anak gadis. Iya, Ma. Bentar ya, Mama. Kak, atas, Kak. Ma, udah beres nih. Ya. Yuk, Kak, kamar yuk. Ya. Apa yang diberesin anak-anak ini? Kotak tisu masih mereng, ini lagi mejanya mereng-mereng. Gimana sih ngeberesinnya ini? Kenapa sih mah marah-marah aja? Ya anak-anak kamu nih tema nih, meja masih berantakan. Ini kotak tisu seharusnya seperti ini, bukan kayak gini. Ah, Ya kan gak meninggal juga kita semua. ya sakit mataku nengok kayak gini. Emangnya mata kamu nggak sakit nengok kayak gini? Ya udah terserah sih. Pak, Kenapa? Kak, tahu Kak. Jadi gini, Pak. Kita nih kalau udah beresin rumah gitu kan, Mama nih tetap bilang itu nggak rapi gitu. Harus perfeksionis orangnya. Tuh gimana ya, Pak? Jadi dia sakit gitu. Kan sakit Pak, cuman kayak gini loh, misalkan nih aku sama kakak disuruh mama buat bersihin rumah, bersihin kamar, tapi kita udah ngelakuin sebisa kita, udah itu menurut kita udah bersih, tapi menurut mama itu belum bersih. Bahkan kayak misalnya nih ini meja agak miring sedikit, itu mama bakalan marah, kesel Betul. banget sama kita. Jadi kayak kita kesel loh sama mama, kayak mama aneh, kayak nggak waras. Coba kita bawa dia ke psikiater coba. Ke psikolog. Mending ke psikolog dulu sih, Pak, menurut aku. Soalnya dari psikolog nanti kan bisa dirujuk ke psikiater kalau misalkan udah terlalu parah gitu. Udah kita coba. Papa ada kenalan psikolognya nggak? Ada sih dia dosen gua. Ya udah kalau gitu, coba Pak, kita ke kamar dulu. Iya. Baik Pak. Mah, sibuk gak? Enggak. Gini, tadi aku habis ngobrol sama anak-anak. Ngobrolin apa? Kata mereka akhir-akhir ini kamu sering marah-marah, kayak meja kegeser dikit marah, spray berantakan dikit marah, marah-marah terus, kan kasihan anak-anaknya. Bukannya itu wajar? Kan kalau di pandangan aku tuh itu belum rapi. Nah mungkin kamu ada sakit atau gangguan apa gitu. Coba kita periksa ke psikolog. Psikolog? Emangnya aku sakit jiwa? Ya kan nggak setiap orang ke psikolog itu sakit jiwa. Kita periksa aja. Ah, udahlah terserah kalian aja lah mau kayak gimana. 1, 2, masih nih. 1, 2. Kok malah ngitungin rambut? Aku kenapa sih? Duh, pusing banget. Pak, aku mau ngomong deh. Udah kita duduk dulu. Kamu mau ngomong apa? Iya, aku mau ngomong kalau misalnya aku mau ke psikolog yang kamu tawarin kemarin. Kamu serius mau? Serius, soalnya aku sadar kalau misalnya ada yang aneh sama diriku sendiri. Terus juga aku takut kalau misalnya aku kenapa-kenapa. Udah, kamu jangan takut. Nanti kita kesana bareng-bareng ya. Udah nggak apa-apa ya. Iya, silakan masuk. Oke, jadi ini yang mau konsulin siapa? Saya. Mama. Jadi adik-adik ini anak-anak ibu. Iya. Oke. Sebelum itu, ini ada konseling, ini ada kesepakatan dulu antara kita dengan rumah sakit. Tolong ibunya dibaca dulu. Ini boleh. Jadi silakan tanda tangan.
ya supaya mamanya bisa cerita dengan leluasa di sini sama saya. Ya udah deh, makasih ya Mbak. Jadi ibu mau cerita apa hari ini? Jadi gini Mbak, saya setiap di rumah, setiap ngeberesin apapun atau rapiin sesuatu tuh kayak berantakan gitu, berantakan aja gitu. Berantakan maksudnya gimana? Kayak berantakannya tuh kayak setiap saya ngeberesin kamar anak-anak saya, atau setiap saya nyapu, atau bahkan kotak tisu aja tuh kayak saya ngerasa ini masih belum pas aja gitu, aturan tempatnya gitu. Oh jadi ya ibunya menganggap kalau semuanya itu harus rapi kali gitu ya? Iya, kayak sebenarnya tempat kotak tisu itu aja kayak harus pas aturannya gitu, nggak bisa mereng. Kayak sampai juga meja harus pas di garis kotak lantainya, atau setiap saya mau atau saya pulang dari pasar gitu atau dari mana, saya kalau mau megang gagang pintu tuh harus bersih gitu, Mbak. Kejadiannya itu udah berapa lama ya? 2 bulan. 2 bulan belakangan ini? Iya. Oh, pertama kali kira-kira masih ingat gak itu kenapa? Atau pertama kali sadarnya itu semua harus rapi itu kapan? Akhir-akhir ini aja sih, Mbak. Oh jadi selama 2 bulan terakhir udah kayak gitu terus, tapi akhir-akhir ini merasa itu salah? Iya, saya merasa kayak gitu. Perilaku yang lain yang ibu rasa salah itu Kayak semisal, apa? ada lagi sih Mbak, kayak semisalnya saya mau pergi tuh saya selalu ngecek kompor gitu kan Mbak. Kayak saya selalu ngecek berulang-ulang, padahal itu kompornya udah dalam keadaan mati, tapi saya selalu kayak panik, ih kompornya udah mati belum ya gitu. Oh, berarti nggak tenang ya, nggak Iya, percaya? benar. Oh, oke. Terus itu juga kan Mbak, kepala saya sering sakit, terus saya ngitung-ngitungin rambut gitu Mbak. Kalau misalnya kebiasaan untuk kebersihan sendiri, cuci tangan sendiri, apakah berkali-kali atau? Berkali-kali. Oh iya. Iya, Oh. kayak saya yang bilang kan Mbak, kayak misalnya saya baru pulang tuh megang-megang pintu saja, saya harus mulai pakai tisu basah, terus saya cuci tangan berkali-kali seperti itu. Oh, yang ibunya rasain itu waktu melakukan itu gimana? Kotor. Kotor. Iya kotor terus. Takut gitu ya, Iya, kalau iya. masih belum bersih gitu. Iya belum bersih nih, kayaknya saya harus cuci ulang lagi deh gitu. Oh, sama adik-adik gimana? Kalau tadi kan anak-anak ibu ada bantu di rumah atau gimana? Ada, mereka ada bantu kayak, tapi di mata saya tetap dalam keadaan tidak bersih gitu Mbak. Kayak ini masih kurang aja gitu. Oke. Jadi dari apa yang ibu ceritakan, saya masih belum bisa mendiagnosa ibu langsung. Ibu sakit apa, saya masih belum bisa bilang, karena saya masih harus mencari tahu dulu nih ibu kenapa, apa sebelumnya ada trauma atau ada hal-hal yang bikin mengakibatkan yang sekarang itu kayak gini, hal-hal yang lalu-lalu seperti itu. Nah, jadi apabila ibu lagi merasa cemas atau kan misalnya ibu mau pergi, ibu nggak tenang kalau belum ngecek berkali-kali pintu dari kunci atau air atau AC, itu ibu bisa coba teknik-teknik relaksasi yang banyak sebenarnya teknik relaksasi, tapi yang paling mudahnya contohnya untuk mengatur napas. Coba waktu ibu melakukan itu, ibu sadar kalau ibu itu udah tahu kalau tadi kan ibu sudah matikan. Nah, jadi ibu sadari kalau itu memang sudah ibu matikan. Coba untuk relaksasi diri, atur pernapasan. Biasanya saya menganjurkan untuk teknik 478. Ibu tahu? Apa itu Mbak? 478 itu dimana ibu menarik nafas selama 4 hitungan, baru menahan nafas 7 hitungan, baru mengeluarkan nafas selama 8 hitungan. Nah, teknik-teknik seperti ini tuh membantu ibu untuk lebih rileks, lebih menyadari apa yang lagi terjadi saat ini juga. Nah, tapi tugas saya sebenarnya di sini hanyalah memberi solusi. Apapun solusi nanti yang saya berikan, kembali lagi ke ibu. Nah, kalau kita udah ketemu solusinya, jadi itu tergantung ibu mau melakukan
atau mau menyadarinya, itu semuanya tergantung ibu. Terapi yang akan saya lakukan ke depannya adalah terapi CBT. CBT itu apa? Nah, CBT itu terapi kognitif behavior terapi. Jadi itu terapi yang membantu kita untuk meluruskan pola pikir ibu. Kita luruskan dulu nih pola pikir ibu, biar nanti perilaku ibu itu bisa ikut lebih baik lagi, karena pola pikir ibu sudah kita bantu untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oke Bu, masih ada yang mau disampaikan lagi? Oh, terima kasih ya Bu. Antrian nomor 5. Ini kan Kak ruangannya. Permisi dokter. Masuk. Ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, mama ini akhir-akhir ini temperamen, suka marah-marah gitu di rumah ya kan? Iya gitu deh dok, sebenarnya bukan marah-marah karena hal-hal besar gitu atau kita dua ngelakuin kesalahan. Ini lebih ke arah yang kayak misalkan nih mama suruh aku sama kakak untuk bersih-bersih rumah gitu ya. Nah terus kita udah ngelakuin nih, menurut kita tuh udah bersih dan papa juga kayak kita udah bersih, udah bagus kerjaan yang kita lakuin. Cuman kayak bagi mama itu belum oke, itu belum bagus, sampai kita bingung ikuti standar mama itu gimana. Dokter tau gak sih sampai kayak hal sekecil nih apa namanya kalau kita lagi beres-beres sofa terus kan ada bantal-bantal di sofa itu kayak kita udah rapiin gitu kan dok, lurus-lurus, cuman sama mama itu kayak nggak sesuai gitu, susunannya nggak di sini, ini agak miring sedikit ke sini. Jadi kita sama kakak kayak kesel gitu kan, kayak mama ini kenapa sih aneh banget gitu loh dok. Selanjutnya saya boleh nggak bertanya sama ibunya, perasaan ibu bagaimana ya sekarang ini? Saya merasa setiap saya ngeberesin sesuatu atau ngerapin sesuatu, saya merasa kayak itu belum rapi gitu dok, tetap berantakan, atau kayak setiap saya memegang sesuatu tuh kayak saya rasanya tuh gelisah gitu, kayak ini gak kayak misalnya saya memegang gagang pintu gitu kan, ini gagang pintunya kayaknya masih kotor lah gitu kan. Terus setiap saya mau pergi gitu kan sama anak-anak atau sama suami saya gitu kan, kayak ngerasa kayak itu kompornya udah dimatiin belum ya gitu kan, atau terus saya ngecek berulang-ulang kali gitu dok. Jadi sebenarnya saya itu kenapa sih dok gitu? Oh begitu ya. Untuk saat ini saya belum bisa menetapkan diagnosa kepada ibu, tetapi apa yang saya tangkap dari cerita ibu menunjukkan adanya perilaku obsesif kompulsif. Untuk sekarang ini saya berikan dulu resep obat untuk ibu, datang lagi untuk konsultasi berikutnya. Ini resepnya bisa diambil di bagian farmasi. Terima kasih ya. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter.